Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai kewirausahaan. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, apa itu kewirausahaan? Yang kedua, karakteristik kewirausahaan. Yang ketiga, tantangan dan hambatan wirausaha. Dan yang terakhir yaitu sikap dan mental wirausaha. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai apa itu kewirausahaan. Nah, wirausaha itu sendiri adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Secara harfiah, kewirausahaan terdiri atas kata dasar wirausaha yang mendapat awalan ke dan akhiran an, sehingga dapat diartikan kewirausahaan adalah hal-hal yang terkait dengan wirausaha. Sedangkan wira berarti keberanian dan usaha berarti kegiatan bisnis yang komersial atau non-komersial, sehingga kewirausahaan dapat pula diartikan sebagai keberanian seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Selanjutnya yaitu ada visi yang akan menghasilkan peluang. Maksudnya adalah visi tersebut dapat berupa ide inovatif, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi, resiko, atau ketidakpastian yang akan menimbulkan peluang-peluang bisnis baru dan penciptaan usaha baru tentunya. Nah, dengan visi yang mantap dan baik akan menghasilkan peluang yang baik pula. Secara umum, banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai kewirausahaan yang diambil dari berbagai sumber. Nah, saya akan menjelaskan beberapa pendapat para ahli mengenai kewirausahaan, yaitu yang pertama, Penrose tahun 1963. Beliau mengemukakan bahwa kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi, kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. Yang kedua ada Harvey Leibenstein tahun 1968 atau 1979. Ia mengemukakan bahwa kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Yang ketiga ada menurut Peter Drucker. Menurut Peter Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut dengan wirausahawan. Muncul pertanyaan, mengapa seorang wirausahawan mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya? Karena mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku sebagai manusia unggul. Selanjutnya ada pengertian kewirausahaan menurut Frank Knight tahun 1921. Wirausahawan mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan wirausahawan dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Nah, seorang wirausahawan diisyaratkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan juga pengawasan. Ahli yang terakhir yaitu Richard Cantillon pada tahun 1775. Beliau mengatakan atau mendefinisikan kewirausahaan sebagai bekerja sendiri
atau self-employment. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak menentu. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Nah, itulah beberapa definisi kewirausahaan menurut para ahli. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha adalah sikap dan perilaku, sangat dipengaruhi oleh sifat dan watak yang dimiliki oleh seseorang. Sifat dan watak yang baik, berorientasi pada kemajuan dan positif, merupakan sifat dan watak yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan agar wirausahawan tersebut dapat maju dan sukses. Menurut Scarborough dan Zimmer, memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya, yaitu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi bagi suatu usaha. Dan menurut Martin Suling, setiap wirausaha memiliki DNA berbeda dan siap membantunya untuk sukses, yaitu setiap pengusaha harus mengoptimalkan DNA tersebut untuk mengatasi setiap tantangan. Selanjutnya, sifat seorang wirausaha. Yang pertama, memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimis. Nah, kita harus yakin bahwa usaha kita akan berhasil dengan kemandirian yang kita miliki serta sifat individualitas dan optimis. Yang kedua, sifat seorang wirausaha adalah bertingkah laku sebagai pemimpin, yaitu dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Dan yang ketiga, selalu berusaha untuk berprestasi dan berorientasi pada laba, yaitu memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif, serta memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. Dan yang terakhir, dari sifat seorang wirausaha adalah memiliki inovasi dan kreativitas tinggi. Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, sifat seorang wirausaha adalah serba bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas, memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan, serta memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Yang selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan wirausaha. Adapun tantangan dan hambatan wirausaha yang pertama yaitu ketidakmampuan manajemen. Kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Pemiliknya kurang memiliki jiwa kepemimpinan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat bisnisnya berjalan. Kemudian tantangan dan hambatan yang kedua yaitu kurangnya pengalaman. Idealnya, calon wirausahawan harus memiliki keterampilan teknis yang memadai, pengalaman kerja mengenai pengoperasian fisik, bisnis, dan kemampuan konsep yang mencukupi, kemampuan memvisualisasi, mengkoordinasi, dan mengintegrasikan berbagai kegiatan bisnis menjadi keseluruhan yang strategis. Kemudian, tantangan dan hambatan yang ketiga yaitu gagal mengembangkan perencanaan strategis. Nah, terlalu banyak wirausahawan yang mengabaikan proses perencanaan strategis karena mereka mengira hal tersebut hanya bermanfaat untuk perusahaan yang besar saja. Namun, kegagalan perencanaan biasanya mengakibatkan kegagalan dalam bertahan hidup, dan ini berlaku untuk keduanya, baik usaha besar maupun usaha kecil. Sebab, tanpa suatu strategi yang didefinisikan dengan jelas, sebuah bisnis tidak memiliki dasar yang berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara keunggulan bersaing di pasar. Kemudian, tantangan dan hambatan yang keempat, yaitu pertumbuhan yang tidak terkendali. Pertumbuhan merupakan suatu yang alamiah, sehat, dan didambakan oleh semua perusahaan. Tetapi pertumbuhan haruslah terencana dan terkendali. Kemudian, tantangan dan hambatan yang kelima yaitu pengendalian persediaan yang tidak baik. Umumnya, investasi terbesar yang harus dilakukan manajer bisnis kecil adalah dalam persediaan. Namun, pengendalian persediaan adalah salah satu tanggung jawab
manajerial yang paling sering diabaikan. Tingkat persediaan yang tidak mencukupi akan mengakibatkan kekurangan dan kehabisan stok yang akhirnya mengakibatkan pelanggan kecewa dan pergi. Kemudian tantangan dan hambatan terakhir yaitu lokasi yang buruk. Nah, untuk bisnis apapun, pemilihan lokasi yang tepat untuk sebagian merupakan suatu seni dan untuk sebagian lagi merupakan ilmu. Nah, sangat sering lokasi bisnis dipilih tanpa penelitian, pengamatan, dan perencanaan yang layak. Beberapa wirausahawan memilih lokasi hanya karena ada tempat kosong. Akibat ketidaktepanan lokasi ini, penjualan tidak berkembang dan bisnis tersebut terancam gagal. Selanjutnya adalah sikap dan mental wirausaha. Menurut Bob Reis, penulis Bootstrap 101 dan pembicara kewirausahaan di Universitas Harvard, Amerika, ada 12 sikap mental yang harus dimiliki para kewirausahaan. Yang pertama adalah memiliki gairah untuk bisnis Anda. Artinya bekerja harus menyenangkan. Semangat Anda akan membantu Anda mengatasi masalah pada masa-masa sulit. Selalu perbarui gairah Anda. Yang kedua adalah menata diri menjadi orang yang dapat dipercaya. Artinya orang memiliki keyakinan pada orang yang dipercayainya dan ingin berbuat yang terbaik buat mereka. Hal yang sama juga berlaku bagi pelanggan. Jika mereka percaya pada Anda, apapun Anda dapatkan. Yang ketiga, jadilah fleksibel kecuali pada nilai-nilai inti. Mengingat bahwa rencana dan strategi Anda akan berubah seiring waktu, maka fleksibilitas merupakan hal pokok yang harus dimiliki para pengusaha. Namun jangan kompromi jika melanggar nilai-nilai dasar, meski tekanan begitu besar atau iming-iming keuntungan yang besar. Yang keempat, jangan biarkan rasa takut gagal menghambat Anda. Kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan peluang sukses. Perlu diketahui, pemodal lebih suka menginvestasikan uangnya pada orang yang mau mencoba dan gagal, daripada berinvestasi pada seseorang yang tidak pernah mencoba. Yang kelima, membuat keputusan yang cepat dan tepat. Gunakan intuisi Anda dan buat perencanaan serta berpikirlah dengan jernih. Segera ambil keputusan, jangan terburu-buru, namun jangan ditunda karena peluang akan meninggalkan Anda. Yang keenam, aset terbesar perusahaan adalah Anda. Jaga diri Anda baik-baik. Kesehatan Anda lebih berharga daripada mesin paling mahal atau perangkat canggih komputer. Anda tidak harus memilih antara kesehatan atau perusahaan Anda. Yang perlu Anda lakukan hanya menyeimbangkan kegiatan Anda. Uang bukan segala-galanya, kesehatan dan keluarga juga utama. Yang ketujuh, kendalikan ego Anda. Jangan melakukan sesuatu dengan maksud membuat orang lain terkesan pada diri Anda. Lakukan karena memang Anda harus melakukannya. Teguh pendirian diperlukan, tapi maunya sendiri bukan pilihan bijak. Yang kedelapan, percayalah, Anda harus percaya diri bahwa Anda berhasil. Keyakinan ini akan menular pada karyawan, mitra kerja, dan setiap orang yang Anda hadapi, termasuk pelanggan. Yang kesembilan, menerima kritik dan mengakui jika salah. Sampaikan para karyawan, mitra kerja, dan pelanggan Anda bahwa Anda dengan senang hati menerima kritik jujur mereka. Kritik adalah pengamat paling teliti bagi usaha Anda dan gratis. Yang ke-10, pertahankan etos kerja yang kuat. Etos kerja yang kuat menjadikan suasana kerja menjadi fokus dan nyaman. Ini juga akan membantu Anda mengalahkan pesaing Anda, terutama jika produk atau layanan Anda sangat mirip. Yang ke-11, segera bangkit dari kemunduran. Pasti akan ada banyak surut saat Anda membangun bisnis. Belajar dari kemunduran dan terus maju. Anda tidak dapat mengubah masa lalu, namun Anda mampu membangun masa depan yang lebih baik. Yang ke-12, secara berkala keluar dari zona kenyamanan Anda untuk mengejar sesuatu yang penting. Seringkali Anda merasa tidak nyaman jika menerapkan perubahan-perubahan yang perlu dalam teknologi, manajemen, karyawan, rencana, dan lain-lain. Tetap terapkan dan biasakan diri Anda dengan hal-hal baru yang tidak nyaman untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Itulah tadi materi yang telah kami bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.